Oh, jalan belakang. Teman-teman udah mulai register dulu berarti. Alhamdulillah nyampe. Administrasinya mana? Ngopi Kang, langsung ngopi teh. Jadi untuk Pak Kades Langsung ngopi. ada peningkatan dari tahun 2023 yang memang secara keseluruhan Pak itu terbukti banyak sekali data-data yang memang bermasalah. Pertanggungjawaban saya kemarin di pemeriksaan BPK Pak. Pertama administrasi saya diminta. Yang kedua bukti-bukti pendukung. Kalau seandainya memang data SPPT yang dilarikan ke desa itu tidak valid. Terjadinya piutang sebesar itu karena ini loh, ini data. Memang di tahun 2023 kemarin bisa dikatakan ya agak normal lah untuk pemasukan PBB, sekalipun saya hanya bisa masuk ke angka 80%, Pak. Kendala yang saya hadapi pada saat kemarin dan juga sekarang mungkin ada sedikit berbeda, karena memang pada tahun 2024 ini di samping hal-hal yang biasa disampaikan keluhan oleh para kades, ini ada lonjakan perpindahan pembayaran. Karena kalau dikatakan kenaikan biasanya antara 5-10% itu adalah kenaikan. Kalau ini di angka mencapai hampir 35%, saya katakan mungkin ini perpindahan pembayaran melalui DKHP. Jadi dalam kemarin beberapa dibayar cuma 100, target kita 49 atau dibulatkan 150 juta, dan tahun ini adalah mencapai 200 juta lebih. Nah ini saya juga Menaikkan target. tapi mudah-mudahan kita berusaha target-target yang kita canangkan akan tercapai. Selanjutnya pula, memang tadi sudah disampaikan oleh penyambung lidah yang ada di depan ini bahwa kendala-kendala itu teman-teman diskusi yang terus berlanjut bangunan sampai hari ini adalah pertama dengan adanya double ancam. Itu udah kita laporkan, udah kita masukkan ke pihak kecamatan, mungkin langsung ke Bapenda. Yang kedua, TO atau tidak ada objek masih ada, sekalipun tidak banyak sekarang Pak, hanya masih ya sedikit lah. Tetapi yang besar itu adalah di SP, susah bayar. Makanya kemarin waktu saya tanggal 6 Mei, karena ada kepentingan ke Pelabuhan Ratu, ada sesuatu hal, sekaligus saya mampir ke Bapenda menyerahkan sejumlah SPPT yang SP, yang jumlahnya lumayan lah. Dapat yang sekarang ini 3,5 tahun, udah 3 kali ganti tarus. Ini kan susahnya mencari orang-orang yang siap bekerja menjadi tarus wabil khusus penagihan PBB dengan masyarakat yang majemuk. Ada yang susah, ada yang mudah, ada yang macam-macam Pak di lapangan itu. Terus saya minta bantuan ke kecamatan. Kurang begitu berarti Pak Dokter aja bantuan dari kecamatan. Saya tahu berapa kali. Kita nggak ada di kecamatan, tempat tuh PBB hanya naik di kecamatan, tapi dia pembantuannya maksimal. Bisa katakan di sini Pak, kenapa ini terjadi seperti itu? Hantu paling modeling, minta jajan, dengan hantu. Malah pengajar tinggal tutupan.
itu dari tahun 2020 itu saya mulai efektif tahun 2000 yang angkatan 19 ya. Sekalipun cuma 5%, terjadilah sekarang ke angka yang 80%. Itu pun bukan dengan kita hanya duduk di kursi, dengan berbagai cara bagaimana kita caranya menaikkan pendapatan PBB, karena kita tahu bahwa PBB itu adalah kelanjutan daripada pembangunan itu sendiri. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, karena mungkin nanti masih ada yang lain yang menyampaikan yang lebih apalagi ya penyampaian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi yang benar itu berapa, dan kalaupun memang tadi ada kenaikan yang signifikan yang tidak masuk akal, kita terima semuanya ada di bidang pengaduan, Pak. Nanti di bidang pengaduan, jadi kalau Bapak memang kesulitan melalui kecamatan, lebih baik Bapak langsung apa itu setes ataupun kadusnya datang langsung ke Bapenda, dan di sana kita disediakan pelayanan untuk pengaduan, Pak. Tapi dengan catatan membawa data real, bila perlu bawa SPPT yang aslinya, Pak, supaya apa? Ke Bapaknya tidak jadi target, Pak. Kalau setelah diperbaiki, ke kitanya juga berarti itu real hasil dari verifikasi ke lapangan. Mungkin untuk selanjutnya maka bagian Bapenda untuk memberikan jawaban. Tegal pajak jelas itu dari paparan yang Bapak sampaikan, kita tangkap ada 3 poin yang Bapak sampaikan ya, yang mungkin jadi ganjalan Bapak. Yang pertama itu adalah penghapusan ya. Tadi dari Bapak uraikan ada double anslah, TO, dan susah bayar. Yang keduanya mengenai kenaikan NJOP, dan yang ketiga mengenai mungkin ada semacam permohonan untuk tugas penagihan mungkin Pak ya, supaya lebih maksimal di desa Bapak untuk membantu tugas kadus-kadus. Kita coba jawab satu dulu yang penghapusan Pak ya. Yang penghapusan mungkin Bapak untuk double anslah itu udah sesuai prosedurnya, udah ditempuh kan Pak ya. Kita tahu kemarin pas pengajuannya. Nah mungkin perhitungnya yang susah bayarnya itu Pak ya. Yang susah bayar memang kita tidak bisa mengeksekusi begitu saja, meskipun tadi ada proses peringatan dari pihak desa. Tapi ada satu yang mungkin Bapak belum melengkapi, itu pernyataan dari wajib pajak yang bersedia untuk dikarantina. Jika mereka menandatangani itu, ada keamanan Pak buat Bapak, buat desa, bahwa mereka tidak akan menuntut di kemudian hari. Karena walau bagaimanapun NOP itu adalah identitas sebuah objek pajak. Mungkin itu pertama Bapak lengkapi dulu yang itu. Nah untuk itu nyambungnya kan berarti ke poin 3 itu ya, ke optimalisasi penagihannya. Bapak ada beberapa desa yang mengajukan permohonan perbantuan penagihan. Kita menerima sebenarnya. Kalau misalnya memang sudah Bapak udah menyerah ya, Bapak lengkapi aja, lampiri surat peringatannya, dicatat NOP-nya dan SPPT. Coba kita Bapak ajukan permohonan untuk dibantu. Ada beberapa desa yang memang sudah kita bantu Pak. Contoh lah yang itu ada beberapa daftar yang diserahkan ke kita, nilainya memang cukup besar, antara 7 sampai 14 juta. Tapi tidak kita akan sebutkan wajib pajaknya. Itu kita bantu Pak, dan alhamdulillah ada beberapa yang NOP yang sudah terbayar. Mungkin Bapak untuk yang itu bisa seperti itu juga langkahnya kita siap menerima Pak. 24 jam kita menerima seperti itu, dan pasti kita akan bantu juga. Itu yang pertama Pak ya. Yang pertama sekaligus menjawab yang nomor 3. Nah untuk yang keduanya kenaikan NJOP. NJOP Bapak bisa tempuh itu di keberatan kolektif. Bisa tempuh itu, mungkin kita tidak tahu apakah itu memang ada kesalahan dari pihak kita yang menetapkan terlalu tinggi atau apa. Nanti kita akan teliti lagi berdasarkan permohonan keberatan yang Bapak ajukan, apakah betul kenaikan itu terlalu tinggi atau memang sudah sesuai
kurang. Jadi pengajuan dari Bapak itu belum tentu akan turun. Kalau misalnya memang ini harusnya lebih tinggi. Tapi mudah-mudahan yang Bapak ajukan itu memang harusnya lebih rendah. Gitu. Nah, nanti kita akan teruskan ke pihak pendataan, ke pihak penilai untuk menilai ulang, Pak. Jika memang yang dioferisi itu terlalu tinggi dari harga pasaran. Sebetulnya, nah juga untuk masalah tentang sertifikat, Pak. Di sini ada permasalahan, ini juga laporan dari teman-teman para kadus. Sertifikat tidak tercantum nomor pajak, Pak. Yang jadi pertanyaan juga, ini bagaimana koordinasi antara Bapeda dengan BPN, Pak? Kadang antara SPPT dengan sertifikat yang dikeluarkan dari BPN itu luasannya berbeda. Tetap saja permasalahan itu munculnya datang ke desa-desa juga. Nah, ini juga jadi pertanyaan kami, Pak. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini apa yang diharapkan kita semua, PBB di tahun 2024 kami ingin juga tentunya mendapatkan target, Pak, bukan hanya karena awards yang sudah dijanjikan, tapi karena lebih kita atas nama baik desa kami sendiri sebetulnya. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Mungkin begitu saja, karena tentunya juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepala desa yang ingin disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kebocoran itu akan menyebar di habisnya. Juga ada kemungkinan kalau kemarin itu kita dapat satu kasus kolektor bedanya yang kerjasama dengan kepala yang bekerjasama dengan desa. Kepala desa Pak udah store formatnya, tapi ternyata belum ada. Nah, ketika kita sudah masuk barulah dibereskan. Takut kemudian ada kena sanksi dari kita. Oke, sudah kalau nanti ada pertanyaan silakan. Perkenalkan, nama saya Hedi Hasan, kepala desa Sudiakira. Ada beberapa hal yang hari ini perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Jadi salah satunya ini tentang penyerahan SPPT. Bahwa kalau kita melihat regulasi yang baru, yaitu peraturan menteri keuangan nomor 234 yang MK 2022, bahwa SPPT tersebut itu diserahkan langsung ke wajib pajak. Tapi manakala desa-desa ada audit atau pemeriksaan baik dari inspektorat ataupun institusi terkait, selain penangkapan itu harus didampingi juga dengan bukti SPPT. Ini bingung juga bahwa kami si Malakama hari ini kita tidak diberikan, kita bisa dituntut oleh wajib pajak, diberikan pun hari ini kan harus jadi bukti. Ini membuat kebijakan itu harus ada regulasinya yang jelas. Terus tadi betul menyikapi dari rekan-rekan bahwa hari ini kami dituntut kewajiban kami. Sementara apa menjadi hak kami itu hari ini tidak pernah diperbicarakan. Kalau melihat dari peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 12 tahun 2018, di pasal 18 itu jelas, Pak, bahwa SKPD yang memenuhi PBB itu berhak mendapatkan insentif sesuai dengan kinerjanya. Nanti diatur dengan peraturan bupati. Ini jadi sifat kami juga, Pak. Terus tadi Pak Habib menerangkan bahwa kita harus tertib administrasi. Tapi sampai hari ini ada bentuk bimbingan bagi administrasi tentang peraturan PBB ke desa-desa? Saya rasa ini belum ada, Pak. Kami hari ini mereka itu berdasarkan pola pikir kami. Yang bagus itu bagaimana sih sesuai dengan inspektorat, dengan kejaksaan, dengan APH. Ini bagaimana? Terus yang kami tanyakan juga tentang peran serta tadi Bapak sampaikan tentang diri pegawai negeri sipil. Kalau dilihat dari regulasi yang ada bahwa untuk penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran itu kan disidiknya oleh pegawai negeri sipil. Tapi ini kenapa? Manakala ada temuan yang turun sampai hal langsung. Kenapa PPNS-nya di sini tidak berperan? Itu Pak. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib pajak. Kalau misalkan dalam pernyataan ini akan berupaya untuk melakukan penagihan ke masyarakat bermasalah, yang adalah misalnya tanggung jawab polisi. Tapi kalau pernyataan untuk melunasi, nah itu yang jadi masalah.
kelola bahwa sisa pajak yang belum lunas ini adalah tanggung jawab kepala desa. Sehingga dengan konsekuensi seperti itu banyak desa menggunakan dana desa dengan ADD-nya. Karena banyak desa yang menyekolahkan SK-nya karena sakingnya ada pernyataan sanggup untuk melunasi PBB. Banyak kasus ketika kita melakukan pemeriksaan ke desa, Kades dan perangkat itu menyekolahkan SK-nya ke BPR. Di Bogornya, ulah sampaikan desa beban pajak perhutan ya Cikuring Kapolat Agus ulah diberi nembok eta duit PBB. Nu penting setor catatan ukur bisi naon bisi dikorupsi bisi dipinjam lamun saat-saat na artos sok salah satu dengar sampaikan eta duit PBB dipinjam heula ku Kades tak sok kayak gitu. Maka sih menerima selama 3 tahun ulah diberi nembok eta PBB atas PBB bisa diberi nembok catatan unggul gitu ya sampai tahun 72%. Daerah nama yang yang PBB itu dibayar. Nah gitu. PBB yuk kumaha yuk. Coba hapus. Kalau di Pemda terbiasa kenapa? Terbiasa dihapus. Kecuali dirinya dimasukkan tanah negara. Kumaha tuh udah. Nabi kan itu kadia mana jelmana? Nabi makanya dari kades baru 3 tahun 1 bulan mantan kepala dusun zaman desa Kertajaya ya. Jadi apa paham karena kronologisnya tentang PBB kudu nyangkut saya mah jadi kepala desa nyangkut naon orang ciut PBB gitu Cikuring mah. Jadi ayo terbuka Sungkal. kamu mohon berenang eta kada SPPT anu sok ada dibayaran teu buntai ari masyarakat Mangunas teu peduli ayeuna naik pajaknya teu peduli penting eta menghapuskeun. Tah kutina Bapak Ibu cukup sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau diharapkan itu populasinya minta diganti dengan wajib pajak yang lain, Pak. Ya, kalau itu sudah tiap tahun Bapak tahu bahwa wajib pajak ini pasti tidak akan bayar, minta diganti dengan SPT lain. Jangan yang itu lagi. Kalau muncul lagi, balikin lagi, Pak. Ya, balikin lagi aja dengan surat pengembalian SPT itu. Jadi Dikembalikan. intinya SPT itu jangan disimpan di desa. Karena akan jadi tanggung jawab desa. Ya, ini seperti itu tolong kembalikan. Jadi Desember itu kembalikanlah ke Bapenda dengan berita acara bahwa NOP ini tidak melunasi pajaknya dan kembalikan ke Bapenda. Sedangkan kalau Bapenda ada pendapat lain mana? Istirahat guys, makan dulu. Kita mau makan. Setelah ini jam 1 kita materi lagi ya, makan aja dulu sekarang. Nah di sini nih makannya nih. Setelah SD nih. Kebagian kene suasana teras Sukabumi Indah guys. Di sini ada tempat rapat, ada hotel untuk menginap juga, terus ada kolam renang, lapang tenis, nah itu parkiran juga luas. Kita selesai nih hari ini, kita pulang teman-teman. Oke.
Alhamdulillah kita pulang. Yes. Kegiatan selesai ini. Jam 3 harus selesai. Yuk.